Concierge just left. Dini 1, this is Carbon Actual. Comes check. Cerita dimulai di sebuah bandara internasional Belgia, di mana tempat ini merupakan jalur perdagangan berlian terbesar di Eropa. Saat itu, sekelompok perampok melancarkan aksinya dengan menyamar sebagai petugas polisi, dibantu seorang wanita bernama Giovanna yang bertugas memberikan informasi dan arahan kepada rekan-rekannya dari sebuah kamar hotel. Running dan over the Cleopatra. Running dan cerkom. Ronin 6, spremam za pomoc. Lay down! Lay down! Lay fucking down! You! Come on! Come on! You down! It's clear! Dengan perencanaan yang matang, para perampok berhasil membobol brankas berisi berlian. Vreme je da krenemo. Package in hand, package in Kemudian melarikan diri menggunakan mobil polisi dan bersembunyi di dalam kontainer untuk menghindari kejaran para polisi yang ingin menangkapnya. We good. We're clean, we're clean. Still good. 2 eenheden verlaten Karlovy. Keesokan harinya, seorang polisi bernama Nick terlihat begitu sangat emosional setelah karir polisinya hancur akibat kegagalannya dalam mengungkap kasus pencurian Bank Federal Los Angeles beberapa tahun yang lalu. Ditambah lagi dengan kondisi saat ini ketika dia mendapatkan surat putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa dia kalah dalam gugatan perceraian yang membuatnya harus membayar tunjangan untuk mantan istrinya. Saat melihat berita di TV tentang perampokan berlian yang baru saja terjadi, Nick mencurigai bahwa Donnie terlibat dalam kejahatan tersebut. Berdasarkan informasi itu, Nick meminta atasannya agar kasus perampokan Bank Federal yang mengarah kepada Donnie sebagai otak dalam peristiwa tersebut dapat dibuka agar dia dapat kembali melakukan penyelidikan. Namun akibat kurangnya bukti, permohonan itu tidak dapat dikabulkan. Dugaan Nick selama ini ternyata benar. Perampokan berlian yang baru saja terjadi di Belgia ternyata melibatkan Donnie, yang saat ini sedang berada di kota Nice, Prancis. Di sana dia tergabung dengan kelompok kriminal The Panther yang dipimpin oleh Giovanna. Setelah berhasil dengan perampokan di Belgia, kini mereka kembali mempersiapkan rencana besar. Giovanna memberikan tugas kepada Donnie untuk menyamar sebagai pengusaha berlian asal Prancis bernama Zinja Queens. Dan target mereka selanjutnya adalah bank penyimpanan berlian terbesar yang berada di kota tersebut. Walau tidak mendapatkan izin dari atasannya, Nick yang berambisi untuk memburu Donnie, ia kemudian pergi ke tempat hiburan malam dan menculik seorang wanita bernama Holly. Holly merupakan istri dari salah satu anggota perampok yang tewas dalam aksi sebelumnya. Nick menginterogasi Holly untuk menanyakan aliran uang hasil pencurian Bank Federal dan keberadaan Donnie saat ini. Walaupun sempat menolak memberikan informasi, namun setelah Nick berkata akan memberikan uang bagian suaminya yang dibawa pergi oleh Donnie, akhirnya Holly memberitahu informasi yang dibutuhkan oleh Nick. Sementara itu, dalam penyamarannya sebagai pengusaha berlian, Donnie diperkenalkan oleh Giovanna kepada seorang wanita bernama Chava, yang diketahui merupakan kolektor berlian yang menyimpan semua koleksi berliannya di Bank World Diamond Center atau WDC. Hal itu dilakukan sebagai jalan masuk untuk mengetahui informasi mengenai sistem keamanan yang ada di dalam Bank WDC. Merasa tertarik dengan berlian yang ditawarkan oleh Donnie, Chava kemudian membawa Donnie ke Bank WDC untuk melakukan transaksi jual beli. Sebelum masuk, Donnie harus melewati serangkaian pemeriksaan super ketat dari pihak keamanan bank. Di dalam bank, Donnie diperkenalkan kepada Olivier, seorang kepala keamanan sekaligus orang yang bertanggung jawab melayani tamu prioritas.
Di sana Doni berencana menyewa berangkas untuk menyimpan berlian dengan alasan jika dalam minggu ini dia akan kedatangan berlian lainnya. Namun Doni dihadapkan pada masalah karena semua berangkas sedang penuh. Padahal tujuan sebenarnya adalah mempelajari lokasi berangkas yang menjadi target perampokan kelompok The Panthers berikutnya. Access, and there's no security box. Sementara di tempat lain, pimpinan kelompok kriminal Italia bernama The Octopus mendapatkan kabar dari orang kepercayaannya bernama Zamba jika berlian miliknya ikut hilang dalam peristiwa perampokan di Bandara Bergia. Mendengar hal itu, The Octopus segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar pelaku pencurian tersebut dengan cara apapun. Suo futuro. Me la trovare. Dalam penyelidikannya, Nick mendapatkan informasi dari seorang agen FBI mengenai salah satu rekening bank di Paris dengan transaksi mencurigakan senilai 4,2 juta dolar. Kecurigaan itu pun mengarah kepada tindakan pencucian uang hasil kejahatan milik Doni. Meyakini jika Doni berada di Perancis, Nick pun segera berangkat ke sana. Nice to finally meet. Tiba di Paris, Nick kemudian bekerja sama dengan seorang petugas polisi lokal bernama Hugo yang juga tengah memburu kelompok The Panthers. Nick mencoba mendalami informasi dengan memeriksa CCTV saat terjadi perampokan berlian di Bandara Belgia. Meskipun Doni terlihat sangat jelas dalam rekaman tersebut, namun kepada penyidik Nick mengatakan jika Doni tidak ada dalam aksi perampokan tersebut. Entah apa yang sebenarnya Nick rencanakan. Sementara di tempat berbeda, Giovanna mengumpulkan semua timnya untuk membahas rencana perampokan yang akan mereka jalankan. Di sana Giovanna membagi tugas kepada masing-masing anggota. Di antaranya Pug yang akan bertanggung jawab mengatur logistik, Marco yang merupakan seorang tentara bayaran yang akan menangani transportasi dan mengatur jalur pelarian. Kemudian Dragan menangani sistem keamanan bank WDC. Slavko yang dipercaya mengatur jalur komunikasi. Sempat terjadi sedikit ketegangan ketika para anggota The Panthers menganggap Doni sebagai orang asing dalam kelompok ini. Mereka akhirnya terdiam ketika Giovanna menjelaskan jika Doni adalah pihak yang mendanai seluruh operasi mereka. Di malam harinya mereka berkumpul di salah satu bar untuk mendekati seorang petugas bank WDC bernama Florentini. Dengan kecantikan yang Giovanna miliki, akhirnya mereka mendapatkan nomor ponsel Florentini untuk mereka retas. Saat pulang, Doni dikagetkan dengan keberadaan Nick di dalam apartemennya. Mengira dirinya akan dijebloskan ke dalam penjara akibat tindakan kriminal yang dilakukan. Namun, Nick justru menunjukkan perilaku sebaliknya dengan mengatakan jika dia merasa sudah muak akan kehidupannya saat ini sebagai penegak hukum. Nick justru mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan Doni dan kelompoknya. Dia pun mengancam Doni akan membocorkan rencana pencurian yang sekarang akan mereka lakukan. Takut dengan ancaman Nick, di keesokan harinya Doni membawa Nick menemui Giovanna dan kelompoknya di sebuah restoran. Doni meminta agar Nick dimasukkan ke dalam anggotanya sebagai tambahan tim keamanan. Namun melihat background polisi membuat anggota lain sempat meragukan integritasnya. Berkat kemampuan negosiasi yang baik dan sedikit sifat humoris yang dimiliki, akhirnya Nick diterima bergabung dan diundang di acara pesta yang diadakan nanti malam. Gay cruise, actually. Sementara itu, Doni melanjutkan rencananya. Ia bertemu dengan Calva dan berhasil membujuknya untuk mengosongkan salah satu berangkas di bank WDC dengan menawarkan biaya sewa selama 1 bulan penuh. Di tempat yang lain, kelompok mafia Italia dipimpin oleh Zamba tiba di Paris untuk melakukan pencarian terhadap pelaku pencurian berlian milik bos mereka. Pencarian itu membuahkan hasil berkat informan mereka memperlihatkan rekaman CCTV bank WDC yang mengungkap identitas para pelaku. Text it to me. Escribo. Saat menghadiri pesta dengan kelompok The Panthers,
Nick mengkonsumsi narkotika terlalu banyak, akhirnya dia kehilangan kendali atas dirinya. Ia bahkan sempat tergoda oleh Giovanna yang memicu amarah Marco yang merupakan mantan kekasihnya. Perkelahian itu pun tak dapat terhindarkan, mengakibatkan ketegangan besar di antara anggota kelompok. Akibat kejadian itu, Marco dan Pug memutuskan untuk keluar dari kelompok tersebut. Mendapatkan laporan keributan, para polisi kemudian datang untuk mengamankan lokasi. Donnie dan Nick berhasil melarikan diri dengan mencuri skuter meninggalkan tempat itu. Kejadian itu pun membuat Nick dan Donnie menjadi lebih akrab. Keduanya pun saling bercerita satu sama lain tentang masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Currency. Technically. Fucking love that place. Saat mereka akan kembali ke apartemen, kelompok mafia Italia akhirnya menemukan keberadaan mereka. Semalaman Nick dan Donnie ditahan. Nick dan Donnie kemudian dibawa ke tengah laut untuk diinterogasi mengenai keberadaan berlian yang Donnie curi. Zamba memberikan tenggang waktu kepada Donnie untuk mengembalikan dengan ancaman jika kelompoknya akan terus memburu mereka sebelum berlian itu diserahkan. A few weeks ago there was a flight. Something that belongs to us. And you stole it. Back here! You kidding me? Where are you going? Mengetahui itu, Nick pun sangat kecewa kepada Donnie, dikarenakan dia ikut terseret ke dalam rencana yang sebenarnya dia tidak ketahui. Di sana Donnie sempat menjelaskan jika dia tidak mengetahui berlian itu ternyata milik kelompok mafia Italia. Don't fucking follow me. You follow me here. Tidak ingin masalahnya tambah melebar kemana-mana yang pada akhirnya menggagalkan misi utamanya. Donnie mengumpulkan semua anggota The Panthers untuk mengatur ulang rencana pencurian bank WDC setelah ditinggal 2 anggotanya. Di sana Donnie mulai memetakan peran dari masing-masing anggota yang ada. Donnie juga menjelaskan jika pergantian tampilan CCTV selama 10 detik di area bank WDC dapat dimanfaatkan untuk bergerak dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Saat itu Nick ditugaskan untuk mengawasi lokasi berangkas dan akses menuju penyimpanan berlian di bank WDC. Okay. Untuk melancarkan aksi mereka, Nick dibawa masuk ke dalam bank WDC. Di sana dia berpura-pura sebagai pengawal resmi Donnie. Saat itu Nick diberikan tugas untuk menyimpan barang-barang berharga di berangkas yang telah disewa sebelumnya. Thank you so much. Please. The concierge operates the vault 24/7, lives on... Menerima video visual dari kamera tersembunyi yang disimpan di pakaian Nick, Dragon dan Slavko mulai mengidentifikasi sistem keamanan bank WDC, termasuk jenis berangkas dan letak penyimpanan berlian milik mafia Italia. Security camera from hallway to the foyer. What are we looking at? I saw the stone. I saw the fucking stone. Sementara di tempat lain, Marco dan Pug mereka merencanakan membajak hasil perampokan yang direncanakan oleh kelompok The Panthers. Untuk melancarkan aksinya, Nick kembali masuk ke dalam bank WDC, berperan sebagai pihak keamanan Donnie. Dengan leluasa Nick mematikan sensor pendeteksi panas di ruangan area berangkas. Concierge just left. See you with the vanity. Memanfaatkan momen di saat pertandingan klub sepak bola lokal antara AS Monaco dan Nice City, kelompok The Panthers mulai menjalankan aksinya.
actual comms check. Mereka masuk melalui atap bangunan menggunakan tongkat yang sudah dimodifikasi untuk memudahkan pergerakan mereka. Atas perintah dan instruksi Giovanna, mereka mulai melumpuhkan satu persatu sistem keamanan yang ada di dalam bank WDC. Mereka semua dituntut bergerak cepat dikarenakan sistem keamanan akan kembali normal dalam jangka waktu 2 menit. Tiba di ruangan berangkas, mereka mulai membongkar satu persatu kotak penyimpanan. Dan di saat anggota lain sibuk memasukkan hasil rampokan, Nick dan Donnie justru dibuat panik dengan tidak ditemukannya berlian milik mafia Italia di kotak yang sudah ditandai sebelumnya. It's not fucking here. What do you mean it's not? Fucking not here either. Di saat yang sama, Kepala Keamanan Bank WDC memutuskan pulang lebih awal sebelum pertandingan sepak bola selesai. Itu dikarenakan dia kecewa dengan tim jagoannya kalah. Houdini 1, housekeeper is home. Housekeeper is home. Get the fuck out now. Saat Kepala Keamanan itu memasuki area dalam Bank WDC, Donnie akhirnya berhasil menemukan berlian merah muda tersebut. One more sec. Hey, just fucking leave it. We gotta go now. Thank fucking God. Saat mereka akan melarikan diri menggunakan jalan yang sama, tanpa diduga tongkat yang digunakan untuk menyeberang ke bangunan lain patah. Kejadian itu mengundang perhatian pihak keamanan bank. Monete 14. What the Nick yang tertinggal di atap bank WDC menyerahkan tas hasil rampokan dan memilih masuk ke dalam bank untuk mencari jalan pelarian. Tidak punya pilihan lain saat dia ketahuan petugas keamanan yang mulai berpencar untuk memeriksa keadaan bank. Relax, relax. Sempat memastikan keadaan petugas yang tertembak masih hidup. Nick kemudian berhasil keluar dari bank WDC dan berkumpul kembali dengan kelompoknya untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat aman. Let's go. We gotta go. Just. Watch our 6. Those aren't police headlights. Di tengah perjalanan, Donnie dan Nick dikagetkan dengan rentetan tembakan dari kelompok Marco dan Pug yang mencoba menghadang mereka untuk merebut hasil rampokan. Datang di waktu yang tepat, kelompok mafia Italia menyelamatkan Donnie dan kelompoknya. Setelah kejadian itu, Donnie mengembalikan berlian milik mafia Italia tersebut. Dan mereka pun menjamin keamanan selama dalam pelarian menuju tempat aman.
Take a seat, please. Beberapa hari kemudian, di saat Donnie dan kelompoknya berkumpul untuk membagi hasil rampokan, dikagetkan dengan kejadian tidak terduga saat satuan polisi bersenjata lengkap datang meringkus mereka. Setelah Donnie dan kelompoknya dimasukkan ke dalam mobil tahanan, Nick terlihat berjabat tangan dengan anggota polisi lain. Ternyata ini semua adalah bagian jebakan yang telah direncanakan oleh Nick. Sejak awal, Nick memang sengaja menyusup ke dalam kelompok The Panthers untuk menjebak mereka dan memastikan mereka tertangkap dengan barang bukti hasil rampokan. Oh, parfait. Tidak lama setelah itu, Nick mengunjungi Donnie yang kini berada di sel tahanan di kota Nice, Prancis. Namun pengkhianatan yang dilakukan Nick membuat kehadirannya tidak diterima dengan baik oleh Donnie. You're a piece of shit. Mengerti akan hal itu, sebelum pergi, Nick meminta Donnie agar mengambil posisi duduk di sebelah kiri. Sit back left. Donnie awalnya tidak mengerti dengan maksud dari pesan yang Nick katakan. Dan saat Donnie akan dipindahkan ke lokasi penjara lain, kelompok mafia The Octopus bersenjata lengkap datang membajak rombongan mobil tahanan yang membawa Donnie. Salah satu kelompok mafia itu memberikan instruksi agar Donnie berpindah tempat duduk ke sebelah kiri untuk mereka bebaskan. Ternyata ini adalah bagian dari rencana Nick. Ia telah menawarkan The Octopus seseorang dengan kemampuan perampokan tingkat tinggi untuk bergabung dengan kelompok mafia mereka. Mulai saat itu, Donnie resmi menjadi anggota kelompok mafia Italia, mendapatkan pelindungan dan sumber daya dari The Octopus. Dan inilah akhir dari cerita ini. You work for me. So what's next?